Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Hidman. Alhamdulillah, perkenalkan saya Alim Pak dari BPN. Barusan saya sudah mengikuti seminar dari Bapak ya, itu seminar hukum mengenai ketenagakerjaan. Luar biasa banget Bapak. Ini mungkin baru dasarnya saja, kita sudah mulai dikasih pencerahan yang sangat luar biasa nih teman-teman pengemudi di RBP ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tentunya kami juga menginginkan pesan-pesan dari Bapak untuk kedepannya langkah-langkah yang harus pengemudi jalankan mengenai hukum-hukum yang biasa terjadi di jalan. Mungkin sepengetahuan Bapak ada yang bisa disampaikan Pak seperti itu. Ya, saya kira yang terpenting adalah pertama kita berorganisasi dan itu kekuatan kita. Baik. Tanpa itu kita tidak bisa melakukan pressure terhadap persoalan-persoalan baik ketenaga kerjaan atau lalu lintas angkutan jalan. Jadi pertama berorganisasi, yang kedua konsisten. Baik. Konsisten dan juga punya secara kuantitas semakin bertambah. Kalau itu kita lakukan maka kita punya kekuatan. Tetapi kekuatan itu harus punya taring. Betul. Nah, salah satu punya taring adalah kita punya pemahaman yang cukup terhadap regulasi, baik regulasi ketenaga kerjaan ataupun regulasi tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ketika kita punya kemampuan terhadap regulasi, punya pemahaman yang baik terhadap regulasi, kita punya kekuatan, kita punya taring, sehingga kita akan diperhitungkan. Dan keempatnya, itu akan membuat anggota kita nyaman. Dan ada persoalan-persoalan itu akan ditangani dengan mudah oleh anggota, karena mereka punya pemahaman yang cukup dan punya kemampuan yang cukup untuk belajar ketenaga kerjaan dan belajar lalu lintas angkutan dan jalan. Siap. Berarti mungkin kurang lebih selama ini kita sudah ada dalam RBP ini mungkin sudah cukup tepat ya Pak ya untuk memulai dalam dunia pekerjaan inilah ya untuk di transportasi khususnya. Mungkin juga tadi saya sempat mendengar rencana dari Ibu Ketua RBPI Bu Ika ingin mengadakan serikat ya di berbagai perusahaan, itu termasuk incas dari Bapak juga. Mungkin ada saran dari Bapak untuk itu gitu lebih ininya lagi. Untuk apa sih serikat itu seperti itu? Karena kan gini, RBP ini kan menjadi rumah besarnya. Rumah besarnya ini tidak bisa masuk ke perusahaan karena bentuknya asosiasi. Baik. Nah, karena bentuknya asosiasi, maka yang diakui di perusahaan itu hanya dua. Pertama pengusaha, yang kedua serikat pekerja. Baik. Untuk bisa masuk ke perusahaan, RBP harus membuat organ taktis. Organ taktisnya adalah serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ketika membentuk organ kerja tingkat perusahaan, maka dia punya hak untuk berunding, punya hak untuk melakukan pembelaan, punya hak masuk ke perusahaan. Karena RBP tidak punya hak untuk masuk ke perusahaan. Maka diwakili oleh serikat pekerja yang di bawah naungan rumah besarnya SBPI. Itu lebih perjuangannya lebih taktis karena masing-masing perusahaan kita nanti bentuk satu-satu, dan ini akan membuat pola perjuangannya lebih terarah. Baik, terima kasih Bapak, cukup jelas ya. Dan ini juga Pak, karena sangat menarik banget ya seminar hari ini, kami berharap ada seminar-seminar berikutnya gitu Pak. Apakah Bapak berkenan gitu untuk bisa saya sampaikan ke teman-teman di RBPI gitu? Saya secara pribadi adalah orang pergerakan dari organisasi juga. Dari organisasi serikat pekerja dan juga saya aktivis serikat pekerja, sehingga bagi saya ada organisasi ini saya backup penuh. Saya insya Allah bisa ikut terlibat dan juga dalam konteks hukum nanti saya bisa dampingin. Alhamdulillah, terima kasih banget Bapak. Sama-sama. Ilmu yang Bapak berikan sangat bermanfaat untuk kami dan teman-teman. Jangan lupa untuk ikutin seminar berikutnya karena hari ini aja sangat luar biasa. Tentunya di seminar-seminar berikutnya akan lebih bermanfaat khususnya untuk kita dalam dunia pekerjaan ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.